sama beliau. Boleh saya ngobrol berdua? Nah, begini. Ya, monggo sini. Siap. Jangan ada terprovokasi, jangan. Allahu Akbar. Nggih, maaf, saya yang salah, demi Allah saya yang salah. Saya mohon maaf, saya yang salah demi Allah. Saya ingin keselamatan panjenengan demi Allah. Tadi kalau panjenengan masuk ke dalam ikut rukyah enggak apa-apa, demi Allah saya. Saya khawatirnya kalau masuk ke dalam seperti ini. Enggak, demi Allah saya yakin panjenengan orang baik. Ya. Begini aja, kita buat perjanjian nanti malam ikut sama saya. Sekarang tunggu di sana, terus perjanjian maksudnya nanti kita bareng-bareng ke tempat pembukaan rumah, kita buktikan di rumah orang yang sakit, kita datangi terus kita beli bareng-bareng aja kalau mau, karena waktu saya nggak lama. Kan kejadiannya di rumah pembersihan sayang. Hah? Kejadiannya itu pembersihan rumah. Di situ ada santetnya, cara sihir ya. Kalau nggak ada santetnya, saya gimana buktinya sekarang? Ya, ya nanti cari pasien yang disantet, silahkan. Sekarang carikan pasien yang disantet. Ya boleh. Yang disantet ya? Ini, Jok. Kita ngomong baik-baik, ayo kita selesaikan. Aja ngomong baik, jangan sampai ini provokasi masyarakat. Soalnya tadi nggak masuk ke rumah, bukan di luar. Enggak, maksudnya saya kalau masuk ke rumah khawatirnya seperti ini, Mas. Enggak, demi Allah enggak, saya yang jamin. Saya yang jamin. Enggak, ini saya nggak pulang. Ya, tuh, saya ngikutin. Saya mohon maaf demi Allah, saya mohon maaf atas tadi warga, bukan sama sekali demi Allah demi Rasulullah. Saya sama sekali enggak. Iya. Saya belum pulang. Astagfirullahaladzim. Boleh. Nih ya. Luar biasa loh. Itu energinya gede. Nah, ini ya, ini itu benar energinya gede. Karena Marcel nggak kuat. Kalau saya kuat. Gini, oh berdua. Oh, kamu jangan gitu. Aduh, ngeluarin ilmu. Satu jangan ngeluarin ilmu. Ada energi ya. Ratakan Bang Yose. Oke, ratakan ya. Ratakan. Kepret. Oh, setan bela kepret ya. Wah. Ada. Gimana Bang Yose? Gimana? Kekuatannya gimana? Energinya gimana kalau menurut Bang Yose? Sebentar dulu. Saya mau nemuin beliau sebentar bisa? Bisa. Nanti dulu. Hancurkan dan menghilangkan oknum-oknum ya, oknum-oknum dukun, oknum-oknum supranatural spiritual yang merugikan masyarakat. Sebenarnya saya tidak begitu tertarik ya mengomentari kejadian antara Gus Samsudin dengan pesulap merah itu ya. Cuman kok rame sekali. Jadi saya merasa tertarik untuk berkomentar dan ini mungkin bisa menjadi bahan edukasi untuk masyarakat. Apa yang disampaikan oleh pesulap merah itu benar, bahwasanya rata-rata atraksi yang dilakukan oleh para dukun itu adalah atraksi sulap sebenarnya. Katanya mentransfer santet dari perut ke dalam kelapa saat diterawang atau mungkin tangannya keluar asap. Kemudian ada benda yang ketika disentuhkan menjadi panas. Ulu geni yang tiba-tiba ada kertas atau tisu yang ditumpuk tiba-tiba terbakar. Sebenarnya peralatan-peralatan itu saya pernah punya dulu. Dan saya pernah tunjukkan itu atraksi-atraksi itu kepada teman-teman. Sekedar untuk hiburan saja. Ini sebagai bahan edukasi saja. Agar masyarakat tidak mudah tertipu oleh atraksi-atraksi keajaiban yang dilakukan oleh para dukun. Karena rata-rata itu memang adalah tanggapan video viral antara pesulap merah dan Gus Samsudin. Waktu tadi saya live pagi hari, ada seorang follower yang mengikuti live bertanya, Ustadz, apa komen Ustadz tentang Gus Samsudin? Masya Allah, ini sedang viral ya. Bagaimana Gus Samsudin itu didatangi oleh pesulap merah. Gus Samsudin ini siapa sih? Kalau Anda lihat di YouTube, maka Anda akan melihat Gus Samsudin itu selalu menampilkan video-video bahwa beliau ini sakti. Kalau dipukul nggak kena, ditusuk nggak kena gitu ya. Kemudian suka melawan dukun-dukun santet gitu yang kemudian berlaga ilmu dan kekuatan seperti itu. Maka kemudian siapa juga pesulap merah? Pesulap merah ini adalah salah satu konten kreator yang ada di YouTube. Dia adalah pesulap yang suka membongkar trik-trik rahasia ya yang dilakukan oleh dukun-dukun
yang seolah-olah mereka punya kekuatan tertentu, punya kesaktian, punya ilmu. Kemudian kalau mengobatin itu keluar kaca, keluar paku, kemudian ada kekuatan-kekuatan gaib mereka, dan itu dibongkar oleh pesulap merah bahwa ternyata itu hanya sebuah trik sulap saja. Nah, kemudian setelah pesulap merah ini menyaksikan video dari Gus Samsudin, karena terlihat sakti mandraguna dan secara teori daripada pesulap merah itu sebetulnya adalah trik sulap, maka kemudian pesulap merah ingin membuktikan dan datang ke padepokannya, gitu ya. Kemudian ingin membuktikannya. Saya kira wajarlah siapapun penonton yang kemudian melihat kesaktian-kesaktian yang ditampilkan oleh Gus Samsudin itu pengen nyoba ini benar-benar sakti atau tidak, atau hanya sebuah settingan saja. Jadi sebetulnya untuk Gus Samsudin juga ya tidak perlu baper gitu ya, tidak perlu marah juga, tidak perlu mengerahkan massa gitu ya. Kenapa? Karena kalau memang Anda sakti, Anda tinggal buktikan saja kesaktian Anda di depan pesulap merah, dan kemudian agar pesulap merah kemudian yakin bahwa Anda sakti, bukan seperti apa yang dipersepsikan oleh pesulap merah bahwa itu semua hanyalah trik sulap saja. Intinya apa? Intinya supaya masyarakat Indonesia ini tahu mana. Belum lama viral nih kejadian antara pesulap merah dengan Gus Samsudin, begitu nama tenarnya. Tapi setelah saya lihat video-video Gus Samsudin ini, bagaimana konten-kontennya, saya kok jadi enggan ya untuk memanggil dia sebagai Gus. Karena dia sudah jelas-jelas mencemarkan nama baik Gus. Karena Gus yang saya kenal itu orang-orangnya adalah orang yang benar-benar berilmu dan jauh dari kebatilan-kebatilan. Tapi orang ini jelas-jelas melakukan pembodohan publik, melakukan penipuan, sampai-sampai melakukan pengobatan dengan biaya yang sangat besar sekali, padahal itu hanya trik dan penipuan belaka. Dan saya menjadi semakin yakin bahwa semua itu adalah pembodohan publik dan penipuan ketika Mas Marcel Radival dari Pesulap Merah kemarin mendatangi padepokan beliau. Padahal beliau sendiri yang menyuruh kepada semua orang yang ingin pembuktian, membuktikan bahwa ilmu dia itu beneran atau cuma bohongan, datang aja, kata si Udin ini begitu. Tapi ketika Mas Marcel datang bersama tim jauh-jauh dari Jakarta, sama mereka ditolak, disuruh pulang. Bahkan warganya ikut-ikutan, kadesnya ikut-ikutan, dan bahkan ada pengacaranya. Ini yang saya sangat heran sekali. Apakah kira-kira warga sana setuju dengan pembodohan publik ini, atau mereka ada cuannya kira-kira ya? Ya wallahu alam. Buat Mas Marcel, saya bangga sekali dengan Anda. Saya sangat salut, respect banget dengan keberanian dan pengorbanan Anda untuk membongkar kelakuan dukun-dukun, terutama yang mereka mengatasnamakan agama. Ini saya benar-benar nggak setuju sekali, benar-benar nggak suka sekali. Udah dukun, nipu, mengatasnamakan agama lagi, ini parah banget. Dan saya sangat mendukung sekali gerakan Pesulap Merah, Mas Marcel. Semoga Allah selalu menjaga Anda dan tim, dan semoga Anda selalu istiqomah. Saya dukung terus, saya bantu sebisa saya. Kalau misalkan Mas Marcel butuh bantuan, maka saya siap insya Allah untuk membantu semampu yang saya bisa. Dan untuk para netizen, ini yang paling penting. Jadilah netizen yang cerdas, terutama untuk umat Islam ya. Jadilah umat Islam yang cerdas, jangan sampai dibodohi sama orang-orang model si Udin seperti ini. Karena banyak sekali sekarang konten kreator yang ternyata melakukan pembodohan publik dan bahkan penipuan. Sampai membuka pengobatan dengan biaya yang sangat mahal sekali, tapi ternyata isinya semuanya adalah penipuan. Wal'ayadubillah. Maka jadilah netizen yang cerdas. Ketika disadarkan atau dicerdaskan, maka sejatinya kita harus berterima kasih, bukan malah melecehkan atau menentang.